Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you in a good condition. Hari ini kita akan belajar tematik B, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 dengan tema selalu berhemat energi. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dalam tubuh. Salah satu makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia adalah jagung. Nah, berikut ini adalah manfaat jagung. Jagung merupakan sumber daya alam, jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Selain karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai bahan makanan, tetapi juga untuk keperluan industri berupa kerajinan, sebagai bahan bakar alternatif bioetanol, dan banyak yang lainnya. Makanan pokok suatu daerah dapat berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan keadaan tempat dan budaya. Makanan pokok berasal dari tanaman, baik dari serealia seperti beras, gandum, jagung, maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, dan singkong. Nah, berikut 5 makanan pokok selain nasi. Yang pertama, sagu di Maluku dan Papua. Yang kedua, beras singkong di desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Yang ketiga, sakelan di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur. Yang keempat, jamawut di Biak, Numfor, Papua. Dan yang terakhir, ubi jalar di Sukudani, Jayawijaya, Papua. Nah, berikut ini adalah fungsi tempo lagu. Apa sih tempo itu? Tempo yaitu salah satu unsur musik penting dan berfungsi sebagai penanda cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan. Penjelasannya, tempo yaitu sebagai penanda cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Dengan menyanyikan lagu sesuai dengan tanda tempo, maka lagu sanggup terdengar indah. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban pada subtema-subtema sebelumnya. Salah satunya adalah melaksanakan kewajiban menghemat energi jika kamu telah mendapatkan hak memperoleh energi. Menghemat energi merupakan kewajiban manusia. Sebagian besar sumber energi yang digunakan manusia merupakan energi yang tidak dapat diperbarui dan suatu saat akan habis. Kewajiban lain yang dapat kita lakukan adalah menemukan sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Energi alternatif memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui. Energi alternatif juga bersifat ramah lingkungan. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban menghemat energi. Haknya adalah yang pertama, hak menggunakan air untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya. Yang kedua, hak menggunakan sumber daya alam. Dan yang ketiga, hak untuk mengelola sumber daya alam sebaik mungkin. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan sumber mata air agar tidak tercemar. Yang kedua, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, anak juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban anak di rumah. Haknya adalah hak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak untuk bermain. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang kelima, hak mendapatkan kesehatan. Dan juga kewajibannya adalah kita sebagai anak berkewajiban untuk belajar. Yang kedua, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Dan yang ketiga, kewajiban membantu orang tua. Serta masih banyak yang lainnya. Selain itu, anak juga mempunyai hak dan kewajiban di sekolah. Haknya adalah hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan perlindungan. Serta kewajibannya adalah kewajiban mematuhi peraturan sekolah, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat guru, dan kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa buah kentang dapat menghasilkan listrik.
Sebelum melakukan percobaan, kita harus menyiapkan alat dan bahan percobaan terlebih dahulu. Melakukan percobaan dapat pula dilakukan dengan memperhatikan langkah kerja berupa gambar. Gambar petunjuk yang dibuat harus jelas dan terperinci. Nah, itu adalah teks visual. Jadi, kita terlebih dahulu membuat gambar petunjuk atau langkah kerja berupa gambar, lalu kita menjelaskan dengan teks bagaimana cara dan langkah kerja suatu percobaan. Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah kekayaan sumber daya alam dari tanaman untuk makanan pokok di suatu daerah, baik dari serealia seperti beras, gandum, jagung, maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, dan singkong. Menghemat energi juga merupakan kewajiban manusia, dan kita sebagai manusia harus selalu berhemat energi agar sumber energi yang kita gunakan tidak cepat habis. Nah, cukup sekian dari Miss. Bila ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung ditanyakan ke Miss. Miss tutup untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.